بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Di tengah pandemi ini, semua orang dianjurkan untuk di rumah, yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Pemerintah pun menghimbau masyarakatnya untuk melakukan semua kesibukannya di rumah saja, seperti halnya bekerja, belajar, dan beribadah. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu luang tersebut dengan sebaik mungkin. Berdasarkan hadis tersebut, dapat menjelaskan bahwa kita sebagai manusia masih saja ada yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik manfaat untuk kehidupan di dunia maupun manfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Misalnya menghabiskan waktu dengan bermain game seharian, nonton serial film, atau sekadar ngobrol di grup WhatsApp yang terkadang membuat kita terjerumus kepada dosa besar berupa menggunjing aib saudara kita. Nabi SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lantas, kegiatan sehari-hari seperti apa saja yang dapat bermanfaat untuk diri kita baik di dunia maupun di akhirat? Tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ibadah paling utama yang memiliki berbagai keutamaan. Bahkan, ibadah membaca Al-Quran ini akan diganjar dengan pahala yang berkali-kali lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Selain itu, membaca Al-Quran juga dapat menjadi penawar penyakit dan menenteramkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi manfaat dari membaca Al-Quran, seperti tidak akan sesat dan celaka, mengusir setan, yaitu musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Selanjutnya, sholawat. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Menjadikan sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari akan mengubah kehidupanmu menjadi lebih berkah dan dimudahkan urusannya. Begitu banyak manfaat serta keistimewaan yang akan menyelimuti roda kehidupan bagi penggiat sholawat, yakni lisan akan senantiasa menyebut sang kekasih tercinta Nabi Muhammad SAW, diselimuti oleh ketenangan jiwa serta manisnya iman dan taat dalam beribadah, dan masih banyak lagi manfaat serta keistimewaan sholawat. Kultum online. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Mendengarkan ceramah melalui media sosial menjadi pilihan bijak untuk mengisi waktu luang saat di rumah. Seperti saat ini, semua serba canggih, tidak ada penghalang untuk menuntut ilmu. Beberapa manfaat dari mendengarkan ceramah, yakni untuk menambah wawasan agama, sebagai ajang introspeksi dan koreksi diri, jiwa menjadi tenang dan pikiran menjadi terbuka,
mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kaligrafi. Kaligrafi Arab merupakan sebuah seni menulis indah tulisan Arab. Adapun manfaat mempelajari kaligrafi yang diantaranya adalah menjaga Al-Quran dan Sunnah, untuk menyalurkan kemampuan seni seorang muslim, memudahkan dalam menghafal Al-Quran, dan melatih kesabaran. Sedekah. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Begitulah bunyi hadis yang sering kita dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Sebiji kurma yang dimaksud bisa dimaknai, amalan sedekah tidak selalu dengan jumlah yang banyak dan mahal, tetapi bisa juga dengan hal-hal kecil, disertai dengan keikhlasan. Bila tidak memiliki harta untuk disedekahkan, maka cukup dengan menjaga ucapan yang baik-baik atau dengan senyuman. Saudara-saudaraku semua, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga semakin menambah keimanan dan keteguhan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.